Libanon dan Suriah bantu teroris Hamas keroyok Israel, sejarah perang 6 hari akan terulang. Konflik antara Israel dan kelompok teroris Hamas di jalur Gaza, Palestina kian memanas. Pasalnya, konflik itu telah menyebar dan membuat dua negara Arab lainnya, Libanon dan Suriah, turut membantu teroris Hamas menggempur pertahanan Israel. Dilansir dari era.id, sedikitnya 3 roket ditembakkan dari Suriah menuju Israel. Roket-roket itu mendarat di area terbuka. Militer Israel lalu mengeluarkan pernyataan bahwa salah satu roket jatuh di dalam wilayah Suriah. Sebelumnya 4 roket juga ditembakkan ke Israel dan Libanon Selatan pada Kamis malam. Militer Zionis menyatakan 3 roket dari Libanon ditembakkan ke arah pantai Israel, namun tidak ada korban yang dilaporkan. The Daily Star mengutip sumber-sumber keamanan melaporkan, 2 roket jatuh di Libanon, sementara 2 lainnya ditujukan ke kota-kota di Israel Utara. Pesawat-pesawat tempur Israel juga kembali menggempur Gaza, Palestina pada Sabtu pagi. Kelompok militan Hamas pun menanggapi dengan menembakkan roket ke Israel saat pertempuran memasuki malam ke-5. Di mana sampai hari ini belum ada tanda-tanda akan berakhirnya pertempuran antara para pejuang di Gaza melawan Israel. Jumlah korban pun terus bertambah. Iron Dome yang menjadi sistem keamanan andalan Israel untuk menghalau roket Hamas Palestina melaporkan 11 orang tewas di tepi barat di tengah bentrokan antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan Israel. Sedikitnya 128 orang telah tewas di Gaza sejak Senin, termasuk 31 anak-anak dan 20 perempuan, dan 950 lainnya terluka, kata pejabat medis Palestina. Militer Zionis mengatakan lebih dari 2.000 roket juga telah ditembakkan dari Gaza ke Israel sejak 5 hari lalu. Sekitar setengah dari jumlah itu dapat dicegat oleh sistem pertahanan rudal Iron Dome Israel, sementara 350 diantaranya dikatakan jatuh di jalur Gaza. Sebagian negara-negara Arab memiliki luka lama pada Israel atas kekalahan mereka dalam perang 6 hari yang terjadi pada Juni 1967. Ketika itu, Israel dikeroyok oleh Mesir, Turki, Suriah, Libanon, Irak, plus Front Pembebasan Palestina atau PLO. Namun ternyata perang ini tidak seimbang, tetap dimenangkan negara tanpa bantuan dan secara kilat hanya dalam tempo 6 hari. Menjelang perang berakhir, dikutip dari History, Suriah berhasil diselamatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa lewat gencatan senjata secara menyeluruh. Hal ini terjadi menjelang detik-detik terakhir militer Israel memasuki Damaskus, ibu kota Suriah. Kabar Israel beraneksasi wilayah tepi barat kian memanas setelah sejumlah pasukan militer Palestina mengabaikan negosiasi kesepakatan perdamaian untuk turun melawan inisiasi Israel yang dinilai kejam terhadap tepi barat yang mengirimkan roket percobaan yang diterbangkan ke Israel. Mahmud Al-Zahar sebagai salah satu pendiri Hamas menyampaikan hal ini lewat aksinya dengan cara yang keras untuk menghadapi pasukan Zionis. Menurut anggota senior Hamas itu, warga Gaza berani melawan kejinya, militer Israel patut dicontoh. Warga Gaza memang dikenal sebagai pemberani lantaran mereka yang tinggal di dekat wilayah perbatasan itu. Sejatinya para penduduk Gaza ini layak menjadi pahlawan pembela negara Palestina. Di jalur Gaza tidak ada orang Yahudi, tidak ada pekerjaan, tetapi ada kemerdekaan. Ini menekankan fakta bahwa tanah Palestina tidak sepenuhnya dibebaskan. Al-Zahar pun dengan tegas menginginkan tepi barat pun bisa menerapkan keberanian yang sama dengan warga Gaza. Al-Zahar mendesak tepi barat agar menarik diri dari perjanjian perdamaian yang sebelumnya sudah direncanakan, di mana semua aktor harus membatalkan dan membongkar perjanjian masa lalu seperti operasi keamanan. Sebelumnya diberitakan Hamas dan Fatah bersatu dalam aksinya menangkal aneksasi Israel di tepi barat. Jalinan kerjasama antara Hamas dan Fatah ini sebagai rancangan terhadap aneksasi Israel serta hak penuh warga Palestina atas kepemilikan tanah serta situs suci Palestina tak hanya Gaza dan tepi barat. Markas Hamas yang dibombardir menyikapi kiriman roket percobaan milik pasukan militer Palestina. Israel pun hanya berang, di mana pasukan Zionis ini langsung membalas serangan tersebut dengan membombardir markas pasukan Hamas di jalur Gaza pada Minggu. Sebelumnya malam ini 3 roket ditembakkan dari jalur Gaza ke Israel sebagai tanggapan helikopter perang dan jet tempur menargetkan target teror Hamas, kata militer Israel dalam pernyataannya seperti dikutip AFP via Sindel News. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi terkait jumlah korban jiwa antara Hamas dan Israel terkait 2 serangan dari masing-masing pihak. Media lokal Israel menyebutkan serangan roket percobaan milik Palestina sebanyak 3 kali. Roket pertama dan kedua jatuh, namun pada serangan ketiga, militer Zionis menyatakan telah mencegahnya dengan pertahanan rudal Iron Dome. Hamas dan Fatah yang sudah bersatu sejak 1 dekade berpisah ini menyatakan aneksasi Israel tersebut sebagai deklarasi perang. Usai pernyataan itu muncul 3 serangan yang diklaim pihak Palestina sebagai roket percobaan ke wilayah Israel.